Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sarengat MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama Laila Fitri Astiwi, nomor pokok mahasiswa 17130531101 yang akan menyajikan seminar proposal pada hari ini, yang berjudul Hubungan Lingkungan Belajar dan Disiplin Belajar Terhadap Kecerdasan Emosional Peserta Didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk menjadikan diri seseorang menjadi lebih baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan yang baik akan menciptakan SDM yang bermutu tinggi sehingga dapat bersaing di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, kecerdasan emosional merupakan kemampuan peserta didik dalam mengenali dan mengontrol emosi diri, sehingga berdampak positif pada saat mengikuti pembelajaran. Kecerdasan emosional erat kaitannya dengan keterampilan memotivasi diri sendiri. Peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional yang baik tidak akan mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran. Karwono dan Mularsih 2012 halaman 46, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu faktor internal disiplin belajar dan faktor eksternal lingkungan belajar yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, lingkungan belajar adalah semua kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau proses hidup kita, kecuali gen-gen. Menurut Kuluko, tahun 2017, halaman 41-44 menyatakan bahwa lingkungan belajar meliputi 1. Lingkungan fisik sekolah, seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. 2. Lingkungan sosial, menyangkut hubungan peserta didik dengan teman-temannya dan peserta didik dengan pendidik. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu disiplin. Ada 2 jenis disiplin yang sangat dominan sesuai dengan apa yang dikehendaki individu, yaitu disiplin dalam hal waktu dan disiplin dalam hal perbuatan atau pekerjaan. Slameto 2013, halaman 2, mengungkapkan bahwa disiplin belajar merupakan suatu proses perubahan yang dipengaruhi dari usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hasil dokumentasi, didapatkan informasi bahwa terdapat masalah yang menyebabkan kurangnya kecerdasan emosional, yaitu peserta didik yang masih sulit mengontrol emosinya, kecenderungan malas dalam belajar, kurangnya sarana dan prasarana yang mewadahi pada lingkungan belajar, serta kurang semangat dan disiplin belajar yang buruk sehingga berpengaruh pada pengaturan waktu belajar yang kurang baik. Pembelajaran tidak akan berlangsung efektif dan materi yang disampaikan kepada peserta didik tidak akan maksimal. Selanjutnya, hal ini dibuktikan dari nilai sikap peserta didik. Nilai sikap memiliki hubungan yang erat dengan kecerdasan emosional, dikarenakan nilai sikap sendiri adalah nilai yang ditunjukkan oleh peserta didik di sekolah selama proses pembelajaran. Indikator nilai sikap sendiri yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan peduli.
Berikut ini adalah nilai sikap peserta didik Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur tahun pelajaran 2020-2021. Di SD Negeri 1 Metro Timur, dengan indikator A, jujur, memiliki nilai 58, indikator B, disiplin, dengan nilai 57, indikator C, tanggung jawab, dengan nilai 64, indikator D, percaya diri, dengan nilai 54, indikator E, dengan indikator peduli, dengan nilai 54. Jumlah peserta didik 57, nilai sikap sosial yaitu 57,4%. SD Negeri 2 Metro Timur dengan jumlah nilai sikap sosial 59,8%. SD Negeri 8 Metro Timur nilai sikap sosial 59,4%. SD Negeri 10 Metro Timur dengan nilai sikap sosial 55,2%. Dilihat dari tabel nilai sikap sosial peserta didik di SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur dengan indikator penilaian yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan peduli. Dari persentase nilai sikap untuk SD Negeri 1 Metro Timur, SD Negeri 2 Metro Timur, SD Negeri 8 Metro Timur, kecerdasan emosional peserta didik dapat dinyatakan sudah dalam kategori baik. Sedangkan untuk SD Negeri 10 Metro Timur masih dalam kategori kurang baik atau cukup. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian korelasi dengan judul Hubungan Lingkungan Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Kecerdasan Emosional Peserta Didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, kondisi lingkungan belajar yang kurang baik, peserta didik malas dan kurang serius dalam mengikuti pembelajaran diajarkan oleh pendidik, peserta didik belum mampu mengelola kecerdasan emosionalnya dengan baik saat mengikuti pembelajaran, kurangnya disiplin belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu lingkungan belajar sebagai X1, disiplin belajar sebagai X2, kecerdasan emosional peserta didik kelas 5, SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur sebagai Y. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5, SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5, SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan disiplin belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang keempat, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang kelima, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengetahui, yang pertama, hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang kedua, hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang ketiga, hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan disiplin belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang keempat, hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan disiplin belajar bersama-sama terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur. Yang keenam, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi dunia pendidikan. Berikut merupakan manfaat pada penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu bermanfaat bagi peserta didik, pendidik, sekolah, dan penulis. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah ex facto correlation. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Segugus Cut Nyadin, Kecamatan Metro Timur, tahun pelajaran 2020-2021.
2021 dengan jumlah peserta didik 250. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah lingkungan belajar, disiplin belajar, dan kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur, yang berada pada Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Januari pada tahun pelajaran 2020-2021. Bab 2, tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang pertama, tinjauan pustaka, kecerdasan emosional, pengertian kecerdasan, Kosasi dan Sumarna 2014 halaman 167, kecerdasan adalah suatu kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, menyelesaikan suatu masalah, memperoleh pengetahuan, menguasai lingkungan secara efektif, serta menggunakan pengalaman masa lalu untuk mewujudkan suatu perubahan dalam diri ke arah yang lebih baik. Susanto 2016, halaman 15, mengemukakan bahwa kemampuan kecerdasan seseorang sangat mempengaruhi terhadap cepat atau lambatnya penerimaan informasi, serta terpecahkan atau tidaknya suatu permasalahan. Selain itu, kecerdasan peserta didik juga sangat membantu pendidik untuk menentukan apakah peserta didik mampu mengikuti pembelajaran yang diberikan serta untuk meramalkan keberhasilan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang diberikan meskipun tidak akan terlepas dari faktor lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian emosi. Emosi berasal dari kata mover, yang berarti kata kerja dalam bahasa Latin, adalah menggerakkan atau bergerak, sehingga dapat disimpulkan emosi merupakan suatu gerakan untuk mengeluarkan perasaan. Goldman 2019 halaman 410 mengungkapkan bahwa ada ratusan emosi bersama dengan campuran, variasi, mutasi, dan nuansanya. Sejumlah teoritikus mengelompokkan emosi dalam golongan-golongan besar, meskipun tidak semua sepakat tentang penggolongan ini, yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Pengertian kecerdasan emosional. Goldman tahun 2019 halaman 45 menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Komponen kecerdasan emosional. Goldman 2019 halaman 272 menyatakan terdapat 7 kemampuan penting selain komponen-komponen yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Di antaranya yaitu keyakinan, rasa ingin tahu, niat, kendali diri, keterkaitan, kecakapan, berkomunikasi, dan kooperatif. Faktor-faktor kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Goldman 2019 halaman 23 menjelaskan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri yang dipengaruhi oleh keadaan otak, emosional individu, dan hal-hal lain yang berada pada otak emosional. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi individu untuk mengubah sikap. Pengaruh luar yang bersikap individu dapat secara perorangan dan secara kelompok. Kecerdasan emosional. Menurut Goldman 2019-43, individu dengan kecerdasan emosi yang tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu memotivasi diri sendiri. Yang kedua, bertahan menghadapi frustasi. Yang ketiga, mengendalikan dorongan hati. Yang keempat, tidak melebih-lebihkan kesenangan. Yang kelima, mengatur suasana hati. Yang keenam, berempati. Yang ketujuh, berdoa. Winter dan Valence dalam Strandtrop 2013 halaman 18 menjelaskan beberapa perkembangan kecerdasan emosional pada anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk memahami emosi diri yang kompleks, misalnya kebanggaan dan rasa malu. Yang kedua, memiliki pemahaman mengenai berbagai macam emosi yang dialami oleh orang lain, memiliki pertimbangan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan reaksi emosi tertentu,
memiliki kemampuan untuk menekan atau menutupi reaksi emosi yang negatif, memiliki kemampuan untuk dapat mengelola emosi, seperti mengalihkan atensi atau pikiran ketika mengalami emosi tertentu. Selanjutnya, lingkungan belajar. Lingkungan belajar mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang ada di sekitar peserta didik belajar berupa sarana fisik, baik yang ada di dalam sekolah maupun di sekitar sekolah, termasuk masyarakat. Dalam hal ini lebih ditekankan pada lingkungan fisik dalam kelas, alat atau media belajar yang ada, dan alat atau media belajar. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personal yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Kondisi pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial ini berlangsung dengan baik. Macam-macam lingkungan. Menurut Slameto 2013, halaman 61, lingkungan belajar dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial sebagai berikut. Lingkungan sosial. Keluarga pada hakikatnya adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak tahu kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam sekolah, sehingga menyebabkan ketertinggalan belajar dan anak malas belajar. Selanjutnya, lingkungan non-sosial terdiri dari kondisi tempat belajar, suasana belajar, alat-alat belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Tempat belajar harus bersih, harum, ruang belajar terang tidak gelap, meja tulis harus bersih, mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar pendidik dapat mengajar dengan baik, sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik, serta dapat belajar dengan baik pula. Selanjutnya, lingkungan belajar di sekolah. Sukma Dinata 2011 halaman 5 menyatakan bahwa lingkungan belajar di sekolah meliputi lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. Lingkungan sosial menyangkut hubungan peserta didik dengan teman-temannya dan peserta didik dengan pendidik lainnya. Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelajaran kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan kurikuler. Pengertian disiplin. Imron 2012, halaman 173, disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur, dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, unsur-unsur disiplin. Terdapat 4 unsur pokok yang dikemukakan oleh Harlock 2013 halaman 84 diantaranya. Peraturan merupakan pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin ditetapkan orang tua, pendidik, atau teman bermain. Tujuannya adalah membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui oleh institusi tertentu. Hukum berasal dari kata kerja Latin, punir dan berat, melanjutkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Istilah penghargaan berarti tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Macam-macam disiplin. Asmani 2011 halaman 183 menyatakan terdapat 3 macam disiplin, yaitu sebagai berikut. Disiplin waktu, disiplin menegakkan aturan, disiplin sikap. Menurut Imron 2012 halaman 160, membagi disiplin menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Disiplin otoritarian, disiplin permisif, disiplin tanggung jawab. Tujuan disiplin belajar. Juriah 2011 halaman 23 menyatakan bahwa tujuan disiplin belajar ialah agar mematuhi tata tertib dan teratur sesuai dengan waktu dan tempatnya, serta belajar dengan penuh ketekunan dan tanpa paksaan dari suatu pihak atau ikhlas. Indikator disiplin belajar, menurut Daryanto 2013, halaman 144, membagi indikator disiplin belajar yaitu ketaatan terhadap tata tertib sekolah, ketaatan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan disiplin belajar di rumah. Selanjutnya penelitian yang relevan. Aslianda 2017 yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri 18 Banda Aceh.
Yang kedua, Savitri 2015 yang berjudul Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKN pada Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat. Nugroho 2015 yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Muhammadiyah Sapen tahun pelajaran 2015-2016. Kerangka pikir dan paradigma penelitian. Yang pertama, kerangka pikir. Menurut Sugiono 2016 halaman 91, kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Selanjutnya, kerangka pikir. Hubungan lingkungan belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya kecerdasan emosional peserta didik. Lingkungan belajar terdiri dari lingkungan belajar di rumah dan di sekolah. Hal ini sangat mempengaruhi terbentuknya kecerdasan emosional peserta didik. Selanjutnya, disiplin belajar. Hubungan disiplin belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik. Disiplin belajar dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional peserta didik. Peserta didik tidak akan mampu mengendalikan kecerdasan emosional sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk belajar lebih baik. Dengan demikian diduga, semakin tinggi disiplin belajar peserta didik, akan semakin tinggi pula kemampuan kognitifnya. Sebaliknya, jika semakin rendah disiplin belajar peserta didik, diduga akan semakin rendah pula kemampuan kognitifnya dan kecerdasan emosional yang diperolehnya. Hubungan lingkungan belajar dan disiplin belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya disiplin belajar peserta didik. Hal ini sangat mempengaruhi disiplin belajar peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Semakin baik lingkungan belajar peserta didik, maka akan semakin baik pula kedisiplinan peserta didik. Selanjutnya, lingkungan belajar dan disiplin belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik. Kecerdasan emosional saja bukan merupakan salah satunya faktor yang bisa menentukan keberhasilan peserta didik, melainkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi, yaitu lingkungan belajar dan disiplin belajar yang mempengaruhi kecerdasan emosional peserta didik. Lingkungan belajar dan disiplin belajar turut memberikan peran yang bermanfaat dalam mengelola pikiran dan perasaan, dan tertib, teratur, rajin, dan berusaha bersungguh-sungguh saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, paradigma penelitian. Sugiono 2018, halaman 42 menyatakan paradigma penelitian dalam penelitian ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistika yang digunakan. Hipotesis penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka pikir, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian ini, yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan disiplin belajar terhadap Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan disiplin belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, prosedur penelitian, setting penelitian populasi, sampel, variabel penelitian, definisi konseptual variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji prasyarat instrumen, dan teknik analisis data. Jenis penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Jenis penelitian ini dilakukan ketika ingin mengetahui tentang kuat atau lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel. Sugiono 2014, halaman 17 menjelaskan, penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menuntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan tersebut. Desain penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X1 lingkungan belajar dan X2 disiplin belajar dengan variabel Y kecerdasan emosional peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Prosedur penelitian.
Memilih subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 5 di SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data berupa angket, menguji coba instrumen pengumpulan data pada subjek uji coba instrumen, sedangkan subjek uji coba instrumen kuesioner angket yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat telah valid atau reliable, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar tematik, peserta didik dilakukan studi dokumentasi yang dimana dilihat pada hasil belajar dari pendidik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Menghitung data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan tingkat keterkaitan antara lingkungan belajar dan disiplin belajar terhadap kecerdasan emosional peserta didik SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur, dan interpretasi hasil perhitungan data. Setting penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Cutnyadin, Kecamatan Metro Timur yang berjumlah 250 peserta didik. Sampel penelitian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Ridwan 2014 halaman 54 menyatakan teknik proportionate stative random sampling adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamene dalam Ridwan 2014-65 sebagai berikut. Jumlah sampel sama dengan jumlah populasi per jumlah populasi dikali presisi yang ditetapkan kuadrat ditambah 1. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel N pada penelitian ini sebagai berikut. Jumlah sampel sama dengan jumlah populasi per jumlah populasi dikali presisi yang ditetapkan kuadrat ditambah 1 sama dengan 250 per 250 dikali 0,1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 250 per 2,50 ditambah 1 sama dengan 250 per 3,50 sama dengan 71,42 dibulatkan menjadi 72 responden. Berdasarkan perhitungan sampel di atas diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian berjumlah 72 responden peserta didik. Dari jumlah sampel tersebut dicari sampel berstrata menggunakan rumus alokasi proporsional dari Sugiono dalam Ridwan 2014 halaman 66 yaitu sebagai berikut. Jumlah sampel menurut stratum sama dengan dalam kurung jumlah populasi menurut stratum dibagi jumlah populasi tutup kurung dikali jumlah sampel. Setelah menggunakan rumus alokasi proporsional, maka diperoleh jumlah peserta didik yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 72 peserta didik. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel terikat dependen dan variabel bebas independen. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kecerdasan emosional sebagai Y, dan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu lingkungan belajar X1 dan disiplin belajar X2. Definisi konseptual variabel. Kecerdasan emosional adalah serangkaian kemampuan pribadi peserta didik untuk mengatur emosinya, mendidik dalam perilaku untuk meraih keberhasilan melalui mengenai emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, empati, dan kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang lain atau sesama peserta didik. Lingkungan belajar adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat membentuk perubahan tingkah laku dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Disiplin belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan serta kepatuhan peserta didik terhadap peraturan sekolah yang berlaku. Selanjutnya definisi operasional variabel. Kecerdasan emosional, skor total yang diungkap menggunakan angket melalui indikator yang meliputi 1. Mengenali emosi diri,
2. Mengelola emosi. 3. Mengenali emosi orang lain atau empati. 4. Membina hubungan atau kerjasama. Lingkungan belajar, kondisi lingkungan sekolah, dan hubungan pendidik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik yang baik akan menciptakan kenyamanan bagi peserta didik dalam belajar, sehingga akan lebih mudah untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Indikator lingkungan belajar yang penulis gunakan yaitu tempat belajar, alat belajar, suasana belajar, pergaulan peserta didik, dan waktu belajar. Disiplin belajar, adapun indikator disiplin belajar yang penulis gunakan yaitu ketaatan terhadap tata tertib sekolah, ketaatan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, disiplin belajar di rumah. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi. Observasi di dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai data yang diamati. Selanjutnya angket. Teknik angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya dokumentasi untuk mencari data tentang kecerdasan emosional peserta didik dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis akan mengambil data melalui kamera ponsel untuk mengabadikan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya uji prasyarat instrumen. Yang pertama, uji validitas instrumen yang menggunakan rumus R(X)Y sama dengan N sigma XY dikurang sigma Y dikali sigma X per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Uji reliabilitas instrumen, rumus korelasi Alpha-Cronbach. R11 sama dengan dalam kurung N per N dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma tau I per sigma tau total. Selanjutnya untuk mencari varian skor tiap-tiap item, tau I digunakan rumus tau I sama dengan jumlah item X kuadrat dikurang sigma jumlah item XI dikuadratkan per N dibagi jumlah responden. Untuk varians total, tau total dengan rumus tau total sama dengan sigma X kuadrat total dikurang sigma X total dikuadratkan per N dibagi N. Selanjutnya, teknik analisis data, uji prasyarat analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji Chi kuadrat, yaitu nilai Chi kuadrat hitung sama dengan sigma frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan dikuadratkan per frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya uji linearitas. Rumus utama pada uji linearitas yaitu dengan uji F seperti yang diungkapkan Ridwan 2014 halaman 174 sebagai berikut. F hitung sama dengan rata-rata jumlah kuadrat dibagi rata-rata jumlah kuadrat error. Selanjutnya uji hipotesis. Menggunakan uji Pearson product moment yang diungkapkan Pearson dalam Muncarno 2016 halaman 49 sebagai berikut. Koefisien XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar sigma N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Selanjutnya uji hipotesis, rumusan untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X terhadap Y dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut. Nilai koefisien determinan sama dengan nilai koefisien korelasi di kuadrat dikali 100%.
Jika terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikanan hubungan variabel X1 dan X2 terdapat variabel Y dan akan diujikan menggunakan uji signifikansi atau uji F dengan rumus FH sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Uji hipotesis. Selanjutnya dikonsultasikan ke F-tabel dengan DK pembilang dan K sama dengan K dan DK penyebut sama dengan buka kurung N dikurang K dikurang 1 tutup kurung dan taraf kesalahan yang ditetapkan 0,05 dengan kaidah jika F hitung kurang dari F-tabel artinya ada hubungan yang positif dan signifikan antara hipotesis penelitian diterima, sedangkan jika F hitung lebih dari F-tabel artinya tidak ada hubungan yang positif dan signifikan atau hipotesis penelitian ditolak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.